Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa man tabi'uhum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Toteng Suhara selaku dosen, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Syahrul Fauji dari Prodi Administrasi Bisnis 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu adzim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 4 sifat terpuji yang mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman semuanya. Keempat sifat tersebut diantaranya adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama adalah sidik, yang berarti benar atau sikap yang jujur dan berkata sesuai dengan fakta atau tanpa adanya kebohongan. Kita dapat menerapkan sikap sidik itu dalam keseharian kita, seperti contohnya dalam hal bercerita, entah itu kepada anggota keluarga atau mungkin kepada teman, atau mungkin dalam hal memberikan berita. Kita tidak boleh melebih-lebihkan atau bahkan mengurangi dari isi berita tersebut. Kita harus mengatakan atau memberitakan hal yang sebenarnya atau sesuai dengan faktanya. Kedua, amanah, sikap yang dapat dipercaya, seperti misalnya jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada seorang, maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sifat yang ketiga adalah tabligh, yang memiliki arti menyampaikan. Contohnya, ketika seseorang dititipi amanah, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Dan sifat yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Selain dari keempat sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kerasulan lainnya, yaitu yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Sebagaimana telah disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, sama sekali tidak berkuasa mendatangkan ayat, petunjuk, mukjizat, atau mungkin keajaiban-keajaiban lainnya, atau apapun itu namanya, kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rasuluhum innahnu illa basyarun maslukum
illa basyarun maslukum walakinallaha yamunna ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'atiyakum bisultanin illa biidznillah. Sadaqallahul azim. Yang artinya rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti pada kamu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 11. Yang kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan. Inilah yang disebut ismah atau dijaga, dilindungi, dicegah dan dikendalikan oleh Allah taala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Salah satu contoh ismah pada Rasulullah SAW adalah pada peristiwa yang pernah terjadi kepada beliau, sebagaimana dimuat dari awal surat At-Tahrim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menegur Nabi SAW karena beliau bersumpah tidak akan meminum lagi madu, padahal madu itu adalah minuman halal. Sebabnya hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Sifat yang selanjutnya adalah al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya kaum Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Teman-teman semua, kesimpulannya adalah Rasulullah SAW ala khuluqin adim, berada di atas akhlak yang agung. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'alla khulqin adim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Mungkin demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kesalahan murni dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.